Halo, selamat siang semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk undangan acara ini dan terima kasih untuk peserta semua yang sudah hadir. Dan saya berterima kasih kepada Klub Sehat Solo, terutama Ibu Andrini yang sudah berusaha menghubungi saya dan minta maaf setelah 3 tahun kemudian baru kita bertemu ya di seminar. Terima kasih untuk undangan ini dan saya salut untuk semua pelayanan Klub Sehat Solo telah mendidik masyarakat untuk hidup sehat. Ya, dan itu sebuah perbuatan yang mulia. Saya berdoa semoga Tuhan terus memberkati Klub Sehat Solo. Dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saya akan presentasi kira-kira 30 menit dan karena bahan saya padatkan, kalau saudara bisa membuat catatan itu akan lebih bagus buat saudara sekalian. Baik, saya akan bagikan presentasi dan setelah itu mungkin nanti panitia akan buat ruang tanya jawab. Pembicaraan saya ada 2 bagian, yaitu 1 teori, kemudian latihan. Baik, saya akan izin untuk sharing screen saya. Oke, excuse me. Maafkan saya sebentar. Apakah sudah muncul? Belum. Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Share screen. Oke, apa sudah muncul ini? Ya, sudah. Oke, baik. Inilah presentasi saya dalam waktu 30 menit, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, teman-teman semua, saya akan membahas sebuah topik dengan judul Melihat Jelas Tanpa Kacamata. Ini adalah sebuah perjalanan pengalaman saya menemukan cara untuk saya sembuh dari kacamata. Sejak tahun 1977 atau 78 ketika usia saya 14 tahun, saya sudah mulai berkacamata. Dan saya lepas kacamata tahun 2003. Jadi saya memakai kacamata selama kurang lebih 26 tahun ya. Waktu yang cukup lama. Saya bosan sekali dengan kacamata. Dan saya berpikir, masa di dunia ini yang begini luas, tidak ada cara untuk menolong saya lepas dari kacamata. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara itu. Nah, baik. Saya ingin bagikan pengalaman saya, tetapi saya ingin mendahului presentasi ini dengan sebuah disclaimer ya. Ya, disclaimer saya adalah walaupun metode dan prinsip latihan ini adalah natural dan tidak ada efek samping, namun setiap orang yang ingin berlatih dengan metode ini bertanggung jawab atas pilihannya sendiri ya. Jadi saya adalah pengajar, saudara adalah murid, dan segala efek samping atau salah latihan itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Baik, setelah disclaimer ini saya ingin sampaikan materi saya. Nah, saya berikan kerangka pembicaraan saya supaya saudara bisa mencatat atau mengikuti dengan baik. Pertama, saya akan bahas teori bagaimana untuk melihat jelas tanpa kacamata. Yang kedua, saya akan beritahukan sebabnya kenapa mata seseorang menjadi buram. Dan yang ketiga, saya akan berikan solusinya. Baik, sekarang mari kita perhatikan bagian yang pertama, yaitu teori. Bagaimana melihat jelas tanpa kacamata. Nah, teori yang saya ikuti adalah berasal dari seorang dokter. Dia adalah seorang dokter mata. Jadi ini bukan ilmu abal-abal yang ilmu kira-kira. Ini adalah sebuah research dan pengalaman dari seorang bernama Dr. William Bates. Dia hidup tahun 1860 sampai 1931. Dia adalah seorang dokter mata di kota New York dan dia berpraktek selama 40 tahun dan meneliti sebabnya kenapa mata manusia itu bisa menjadi buram.
Seperti kita ketahui, umumnya kalau orang matanya buram, dikoreksi atau dibetulkan dengan lensa kacamata. Menurut Dr. Bates, dia mengamati bahwa semua orang yang dibetulkan dengan lensa, matanya bertambah buruk. Penglihatannya makin berat, lebih buram. Itu sebabnya dia mencoba menyelidiki dan memberikan pendapat yang lain. Dan inilah pendapat Dr. Bates. Kesimpulan dari Dr. Bates adalah ini. Mengapa mata menjadi buram? Karena otot mata menjadi tegang, maka bola mata berubah bentuknya. Dengan demikian penglihatan menjadi buram. Inilah kesimpulan dari Dr. Willem Bates. Nah, saudara sekalian, kita lihat di sebelah kanan, ini adalah bola mata manusia. Dikendalikan oleh 6 otot untuk menggerakkan bola mata ini. Ya, ada otot atas, otot bawah, otot kiri, otot kanan, ada otot yang ke samping untuk membuat mata kita bisa berputar. Jadi ini seperti sebuah setir mobil, ya. Dan menurut Dr. Bates, kenapa terjadi mata minus atau miopia? Tidak bisa lihat jauh dengan jelas. Mengapa terjadi presbiopia atau hipermetropia atau orang yang matanya plus? Mengapa terjadi silindris? Kata kuncinya adalah di otot-otot mata ini terjadi ketegangan sehingga dia menarik bola mata. Dengan demikian seperti bola, dia berubah bentuk menjadi benjol sedikit. Dan karena benjol, kelengkungannya berubah, maka penglihatan menjadi buram. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan presbiopia atau mata tua, ya, mata plus, itu di gambar yang sebelah kiri bagian atas, saudara lihat ini adalah bola matanya menjadi terlalu seperti jeruk, ya. Kemudian yang di tengah ini adalah bulat sempurna, adalah mata normal. Kemudian yang di bawah mata minus adalah matanya terlalu lonjong sehingga cahaya tidak jatuh tepat di retina. Bagaimana dengan orang yang silindris? Silindris ini tidak digambarkan karena memang rumit. Itu silindris terjadi karena otot yang ke samping itu menarik sehingga bola ini bentuknya jadi agak benjol. Itulah yang disebut silindris. Nah, inilah kesimpulan pendapat dari Dr. Bates. Jadi Dr. Bates berpendapat, jikalau seseorang mempunyai cara untuk membuat mata menjadi rileks, otot mata menjadi kendor, dia sudah bisa menyembuhkan matanya. Oke, kedengarannya mudah, tetapi mari kita lihat sebab-sebabnya. Karena rupanya sebabnya ini banyak. Sehingga kita menyingkirkannya itu agak repot, ya, karena banyak. Baik, itu teorinya. Sekarang bagian yang kedua, mari kita belajar penyebabnya. Nah, penyebabnya saya bagi menjadi 4 bagian, ya. Bagian yang pertama, penyebab mata menjadi buram adalah kacamata. Penyebab mata menjadi buram nomor 2 adalah gaya hidup yang salah. Penyebab mata buram yang ketiga adalah otak atau pikiran kita menjadi tegang. Otak kita bagian belakang adalah komputer untuk melihat. Bila mana di situ mendapat gangguan, penglihatan kita menjadi buram. Dan yang keempat, penyebab mata menjadi buram adalah kebiasaan melihat yang salah. Nah, 4 penyebab inilah yang akan saya terangkan. Pertama, mengapa penyebab kacamata bisa menyebabkan mata buram? Ya, karena kacamata minus
itu adalah alat bantu untuk melihat jauh. Tetapi apa yang kita lihat sekarang, orang memakai kacamata minus sepanjang waktu. Saya ingat waktu saya pertama kali memakai kacamata, dokter kacamata, orang yang memberikan kacamata menasihati saya, jangan lepas kacamatamu, kalau perlu tidur pun pakailah, supaya mimpinya katanya lebih terang. Dan saya ikuti nasihatnya. Tetapi setiap tahun mata saya minusnya bertambah terus. Minus pertama waktu saya memakai kacamata adalah minus setengah. Tetapi waktu saya berusia 20 tahun, waktu sekitar mahasiswa, kacamata saya minusnya menjadi 4,5. Ya, kacamata saya bertambah minusnya 9 kali ya. Jadi, saudara bisa bayangkan, saya bosan sekali dengan kacamata saya. Jadi, menurut Dr. Bates, penyebab pertama kenapa mata kita jadi buram adalah terlalu sering memakai kacamata dan dipakai pada waktu yang tidak diperlukan. Jadi, kacamata ini alat bantu, ingat ya. Kemudian, kita belajar lagi kenapa kacamata ini bisa menyebabkan keburaman. Karena pemakaian yang salah, yaitu ya tadi saya sudah sebutkan, yaitu gunakan di tempat yang salah. Jadi kacamata minus sendiri itu adalah alat bantu, itu baik. Tetapi kalau digunakan dengan salah, itu akan merusak mata kita. Jadi contoh pemakaian yang salah adalah orang sering membaca memakai kacamata minus. Bukanlah kacamata minus, bukanlah alat untuk melihat dekat. Kalau saudara masih bisa membaca buku tanpa kacamata minus, sebaiknya jangan pakai, bukan? Oke. Maaf, saya internetnya seperti ada gangguan. Saya pindah channel dulu ya. Oke. Saya pindah. Oke, saya lanjut. Boleh? Apakah sudah terdengar? Sudah boleh. Oke, baik. Nah sekarang, kacamata kalau dipakai terus-menerus, itu juga akan memperburuk penglihatan kita. Oke, teman-teman yang sudah memakai kacamata baca, kalau saudara sering memakai kacamata baca, waktu membaca koran contohnya, setelah selesai baca, lalu kacamatanya dilepas, maka plus kita bertambah berat ya, bertambah parah. Jadi kita dapatkan fakta bahwa kacamata itu jika pemakaiannya salah memperburuk penglihatan kita. Dan ini kita bisa survei ya. Tanyakan kepada orang-orang sejak dia pakai kacamata apakah membaik atau memburuk. Saudara akan dapatkan angka yang menarik. Dari yang saya survei 100 orang, lebih dari 80% mengatakan bahwa setelah memakai kacamata minus atau plusnya bertambah. Itu adalah sebuah survei saya. Baik, kita lihat apa penyebab mata menjadi buram. Yang kedua adalah salah gaya hidup. Apa yang saya maksud? Pertama, kurang tidur. Nah, saudara sekalian, tidur adalah vitamin yang paling penting untuk melihat jelas. Seringkali kalau kita sering begadang, tidur terlambat, kita tidurnya pendek, terus kurang nyenyak, itu semua ya baik kualitas tidur atau kuantitas tidur kita kurang, maka penglihatan kita akan jadi buram. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa merasakan meneliti ini sendiri ya. Kalau kita kurang tidur, coba perhatikan atau periksa mata besoknya. Biasanya mata kita akan lebih buram, bukan? Dan kalau saudara teruskan kurang tidur, maka itu akan makin buram. Dan parahnya, setelah kita kurang tidur, kita buram, sebenarnya kalau kita tidurnya diperbaiki, penglihatan kita akan membaik. Tetapi seringkali kita langsung dipasangkan kacamata, diberi koreksi ya. Setelah dikoreksi,
lalu kita pakai kacamata terus-menerus. Jadi ini seperti lingkaran setan ya. Kurang tidur menyebabkan kita memakai kacamata buram, buram kita pergi beli kacamata, kacamata menyebabkan penglihatan kita makin buram, dan akhirnya makin lama minus kita makin tebal. Oke, gaya hidup yang lain adalah kurang gerak. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan bergerak ya. Lihat sendi kita banyak sekali. Leher kita bergerak, mata kita diberi otot supaya kita bergerak. Tetapi manusia modern kerjanya di kantor, manusia modern belajarnya di ruangan kelas, kerjanya duduk di kursi, sejak dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kerjanya duduk, duduk, duduk. Dan anak-anak SD disuruh melihat depan, melihat ke papan tulis. Akhirnya matanya kurang gerak, badannya kurang gerak. Itu sebabnya penglihatan jadi buram. Apalagi yang saya maksud adalah kurang sinar matahari. Nah, kalau teman-teman tanya sama saya, apa vitamin terbaik buat mata? Jawaban saya adalah sinar matahari ya. Vitamin sinar. Jadi kalau saudara kurang melihat sinar matahari, pantulannya maksud saya jangan lihat ke matahari langsung ya. Saudara hidup di ruangan yang dengan lampu buatan, maka perlahan-lahan mata kita akan kurang vitamin dan itu akan membuat kita jadi buram. Coba saudara perhatikan orang yang kerja di kantor yang ber-AC. Jikalau mereka kerja cukup lama di ruangan ber-AC tanpa jendela di kantornya, kemungkinan besar saudara akan melihat banyak sekali orang yang berkacamata di kantor itu. Kurang sinar matahari menyebabkan mata kita jadi buram. Kemudian, tadi sudah saya sebutkan, yaitu hidup dalam ruangan tertutup. Kemudian apa lagi? Makanan ya. Makanan kita kurang alami. Kita makan banyak proses food, dan itu membuat darah kita mengalirnya kurang bagus, pembuluh darah kita tidak normal, darah yang mengalir ke otak, ke komputer penglihatan kita, itu terganggu. Jadi pola makan itu juga mempengaruhi kejelasan kita dalam melihat. Nah, saudara sekalian, itu faktor yang kedua. Sekarang, coba kita lihat faktor yang ketiga. Kenapa mata menjadi buram, yaitu otak atau pikiran kita. Seperti tadi saya katakan bahwa di bagian belakang kepala kita terdapat sebuah bagian yang disebut otak kecil. Otak inilah yang menjadi komputer penglihatan. Bila mana otak ini terganggu, penglihatan kita menjadi buram. Nah, mungkin saudara pernah kan waktu kecil jatuh terbentur ya, jatuh terlentang ke belakang, kepala kalau terbentur bagaimana penglihatan kita? Saya ingat waktu saya kecil jatuh terpelanting ke belakang dan saya lihat banyak bintang-bintang ya, saya kunang-kunang. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa memang kalau otak kita terganggu, penglihatan kita juga akan terganggu. Baik, apa saja yang menyebabkan otak kita terganggu dan mempengaruhi penglihatan? Pertama adalah stres, ya. Sudah tahu bahwa stres ini kalau berkepanjangan membuat otak kita terpengaruh. Kemudian apa lagi? Yaitu bosan hidup, ya, kehilangan makna hidup. Banyak orang pikir bahwa ini nggak ada hubungannya sama mata, tetapi saudara sekalian, saudara bisa lihat sendiri, bisa rasakan sendiri. Bila mana hidup saudara suatu hari kali ya kurang tujuan, bosan, dan saudara akan merasa bahwa kenapa mata saudara tiba-tiba buram. Itu adalah cara alami. Sebab kita tidak tertarik kepada kehidupan, maka penglihatan menjadi buram. Jadi mempunyai makna hidup, kehilangan makna hidup, itu bisa membuat mata kita jadi buram. Kurang bahagia juga. Kemudian rasa bersalah. Itu sebabnya kita perlu belajar agama, bukan? Karena kita kalau jauh dari dosa, kita akan jauh dari perasaan bersalah ini. Dan ingat, perasaan bersalah ini juga menyumbang mata kita jadi buram.
kemudian padat ya, hektik. Kegiatan kita padat sekali ya. Kita ini belum selesai, sudah ada janji yang menunggu. Kalau kita sering kali padat dan tidur dengan catatan di samping tempat tidur, saudara pasti sedang mengalami hektik, padat sekali. Dan orang yang padat kegiatannya biasanya penglihatannya akan buram ya. Dan apalagi yaitu multitasking ya, orang berusaha melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Ya, manusia modern paling banyak melakukan multitasking. Ya, sementara lagi nyetir, dia sambil melihat HP, sambil mengetik dan sambil berpikir, itu namanya multitasking. Dan multitasking yang berlebihan inilah menyebabkan mata kita, otak kita terganggu dan penglihatan kita akhirnya jadi buram. Baik, ini bagian yang ketiga. Sekarang kita lihat penyebab keempat, yaitu kebiasaan yang salah dalam melihat. Apa saja yang saya sebut dengan kebiasaan salah dalam melihat, sehingga mata kita jadi buram. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris disebut staring. Staring artinya menatap ya, menatap sesuatu dengan ya kita pelototin terus terlalu lama ya, staring ya. Nah, menatap terlalu lama, staring. Misalnya kita membaca buku terlalu lama, melihat layar HP terlalu lama, melihat layar komputer terlalu lama, nonton televisi melihat ke satu titik terlalu lama, itu semuanya namanya menatap atau staring. Kemudian leher yang kaku ya, leher ini jarang digerakkan. Leher yang kaku membuat penglihatan juga jadi buram. Kemudian mata yang letih sering dipaksa untuk bekerja berlebihan. Misalnya, mata sudah capek untuk membaca, dipaksa untuk terus membaca. Apa yang terjadi? Mata menjadi buram. Kemudian kurang kedip, ya. Ada banyak teknologi modern yang membuat mata anak-anak kita jarang berkedip. Saya memperhatikan anak-anak yang bermain game komputer. Ya, karena game itu menuntut perhatian, konsentrasi, jadi mereka terus melotot. Ya, waktu saya tanya anak saya, kenapa jarang berkedip? Nanti matamu rusak. Dia bilang, kalau saya berkedip, nanti bolanya lepas ya, waktu dia main game sepak bola. Jadi kurang kedip itu sering terjadi sama orang modern. Kemudian tidak fokus. Tidak fokus artinya melihat secara segala sesuatu secara semuanya pengen dilihat ya. Mata kita itu kalau melihat satu titik kan harus fokus. Dia nggak bisa lihat semuanya sekaligus. Tetapi karena lama orang memakai kacamata minus, dia biasa melihat segala sesuatu itu dengan jelas ya karena ditolong oleh kacamata. Itu sebabnya orang yang lama memakai kacamata itu harus latihan fokus. Oke. Jadi bagian keempat adalah kebiasaan yang salah dalam melihat. Nah, bagian kedua setelah selesai penyebabnya. Sekarang bagian yang ketiga, kita mau bicarakan solusinya. Bagaimana caranya supaya bisa melihat jelas kembali. Dan ini adalah bagian yang terpenting ya. Minta perhatian saudara sekalian. Ini menentukan nasib kita semua. Baik, solusinya apa? Nah, kalau penyebabnya tadi adalah empat ini, mari kita coba cari solusinya. Ya, nomor 1, kalau penyebabnya adalah kacamata. Penyebab nomor 2, gaya hidup yang salah. Penyebab nomor 3, gangguan pada otak atau pikiran kita. Penyebab nomor 4, kebiasaan yang salah dari mata kita. Kalau begitu, mari kita cari solusi. Solusinya apa? Nomor 1 adalah lepas kacamata sesering mungkin ya. Pakailah kacamata kalau benar-benar kepepet, kalau benar-benar perlu. Itu adalah alat bantu, itu bukan perhiasan, jangan dipakai terus-menerus. Yang kedua adalah gaya hidup, perbaiki supaya jadi sehat. Dan bagaimana dengan otak dan pikiran kita? Saudara harus menemukan cara supaya otak kita itu damai dan rileks. Dan yang keempat, kebiasaan salah dari mata, bagaimana solusinya?
Ya latih, itulah yang akan kita pelajari pada bagian kedua dari bahan saya. Nah, saya ingin terangkan sedikit tentang ini. Satu, bagaimana bagaimana supaya melihat jelas, yaitu lepas kacamata sesering mungkin. Nah, mungkin buat saudara yang minusnya tinggi, seperti dulu saya minus 4,5. Kalau saya lepas kacamata min 4,5, wah saya hampir nggak bisa bikin kegiatan apa-apa. Susah. Bahkan di dalam rumah juga saya nggak merasa pede dengan lepas kacamata. Jadi kalau begitu apa yang saya harus lakukan? Kebetulan ada sebuah alat bantu yang tidak ada efek samping, namanya pinhole glasses, ya, kacamata bolong-bolong ini. Kacamata ini sebenarnya murah, kacamata ini sebenarnya sederhana, nggak ada rumus rahasia di dalamnya. Kacamata ini kalau saudara pakai langsung jelas tanpa kacamata. Tetapi ini sementara, ini adalah alat bantu supaya lepas kacamata sesering mungkin. Ya, dan alat ini juga melatih saudara untuk fokus. Nanti kita akan lihat ya berikutnya. Jadi kalau saudara ingin melihat jelas tanpa kacamata, seringlah melepas kacamata. Pakai hanya kalau perlu, kalau kepepet ya. Baik, kita lihat yang kedua. Solusi nomor 2 adalah gaya hidup yang sehat. Apa yang saya maksud? Saya tidak akan lama bicara di sini karena banyak orang lain yang sudah promosi ini. Dan saudara sudah tahu semua ini ya. Saya hanya ulang sedikit, yaitu olahraga. Saudara tahu bahwa dengan melakukan olahraga, mata kita itu seperti dielus-elus. Kita seperti latihan mata. Misalnya kalau saudara main tenis, saudara akan lihat bolanya bergerak. Jadi mata saudara aktif, mata saudara berolahraga. Jadi olahraga membuat tubuh kita sehat, mata kita juga sehat. Bagaimana dengan tidur? Tidur saudara harus perbaiki. Paling lambat tidurlah pukul 10 malam. Dan lamanya tidur sebaiknya adalah 7 sampai 8 jam. Ya. Jadi jangan tidur larut malam, jangan bilang, oh saya tidur jam 12, tapi saya tidur lama. Kualitasnya beda kan? Ingat, vitamin tidur adalah vitamin buat mata, sama dengan matahari ya. Kemudian makanan alami. Kalau saudara kurang makan sayur-sayuran, buah-buahan, makanlah lebih banyak ya. Hindari gula, vetsin, makanan yang diproses. Karena itu membuat kualitas darah kita turun, dan kalau kualitas darah turun, itu akan mempengaruhi otak kita, dan penglihatan kita akhirnya terganggu. Dan yang keempat yang saya ingin tekankan adalah hiduplah seimbang ya. Manusia modern kenapa banyak berkacamata? Kenapa manusia kuno dulu jarang berkacamata? Ya mungkin saudara pikir bahwa oh dulu nggak ada toko kacamata. Banyak ya, sejak abad 18, 17 sudah ditemukan kacamata. Tetapi kenapa sedikit orang berkacamata? Dugaan saya adalah hidup mereka lebih seimbang antara bekerja, bersantai, dan waktu untuk kerohanian. Sudah tahu bahwa manusia itu bukan terdiri dari darah dan daging saja, bukan? Manusia ini, kalau menurut kitab suci itu kan dibuat dari debu tanah dan diberikan nafas oleh Allah. Jadi manusia punya dua dimensi kan, dimensi fisik dan dimensi rohani. Baik, sekarang kita cari solusi yang ketiga. Bagaimana supaya pikiran damai dan rileks. Ya, saya tidak akan singgung lama di sini karena bukan tidak cukup waktu, tetapi ini adalah bagian yang penting sekali juga. Yaitu apa yang harus kita lakukan. Coba saudara kurangi kesibukan dan kurangi stres kalau saudara terlalu sibuk ya. Dan coba saudara main ke alam. Ya, orang modern sedikit sekali waktu untuk melihat langit, melihat danau, tiap hari lihatnya kendaraan, bangun tidur yang dicari uang ya. Dan bagaimana kalau kita mulai sekarang ambil lebih banyak waktu main ke alam. Kenapa? Ini alam ini ajaib sekali. Kalau kita main di alam, itu kita punya hormon stres tiba-tiba berkurang. Aneh. Ya, banyak ahli yang mencoba memberi penjelasan. Misalnya, mungkin warna langit itu frekuensinya bisa bikin pikiran tenang.
Mungkin warna hijau ya, panjang gelombang di hijau dan biru itu cocok buat mata kita dan berbagai teori yang lain. Tetapi saudara sekalian, kita punya keyakinan bahwa memang kalau di alam itu kita rileks, bukan? Ya, baik. Yang ketiga, saya ingin menyarankan kepada pendengar semua, carilah Tuhan. Kalau saudara sudah lama tidak dekat sama Tuhan, carilah Dia. Pelajarilah kitab suci. Kalau saudara sudah lama tidak belajar kitab suci. Dan coba lihat bagaimana kitab suci dan Tuhan akan menolong saudara mengatasi kekhawatiran. Dan saudara akan menemukan damai. Pikiran akan jadi rileks. Baik, kita lihat solusi yang keempat, yaitu kebiasaan mata yang sehat. Bagaimana caranya menemukan supaya mata kita sehat? Nah, saya harus percepat sedikit, yaitu ada 3 principle of good eyesight dari Dr. Joseph Bates. Ini dia katakan mata yang sehat harus ada movement, ada centralization, ada relaxation. Nah, apa itu movement? Harus berkedip ya. Kalau orang ya, anak-anak main game, orang sering nonton televisi, main HP dan terlalu kurang berkedip, maka solusinya adalah harus sering berkedip ya, blinking. Kemudian kita movement apalagi yang penting supaya mata kita sehat, yaitu shifting, geser pandangan. Jadi contoh, saya juga masih sering pakai komputer dan saya juga masih senang membaca. Tetapi mata saya kenapa tidak buram lagi sekarang? Saya biasakan setiap beberapa menit membaca, saya selalu menengok keluar jendela, melihat ke tempat yang jauh atau ke tempat yang lain. Itu namanya geser pandangan. Orang yang mempraktekkan berkedip, geser pandangan ini, matanya jarang rusak. Ya, oke. Centralization, apa itu? Nah, kita harus belajar fokus. Nah, alat bantu yang bisa kita pakai adalah pinhole glasses. Ya, kalau enggak, saudara bisa latihan tanpa alat itu juga bisa, yaitu belajar fokus. Lihat satu titik, jangan paksa untuk lihat, tetapi lakukan dengan rileks untuk fokus. Nah, apa bedanya fokus dengan diffusion? Diffusion adalah kebiasaan melihat kalau kita pakai kacamata ya. Kalau orang misalnya pakai kacamata minus, dia akan tahu bahwa sekali lihat semua terang kan? Tetapi mata manusia yang normal kerjanya bukan begitu. Dia harus fokus. Hanya satu titik yang akan jadi terang. Jadi dia harus latihan fokus. Dan apalagi prinsip untuk mata supaya jadi jelas kembali itu relax ya, harus relaksasi. Latihlah badan kita supaya jadi luas. Ya, itu sebabnya olahraga penting ya. Dan latihlah jangan pernah memaksa untuk melihat ya. Misalnya memicingkan mata ya, terus coba melotot supaya lihat lebih jelas. Itu semua membuat kita tegang ya, tidak rileks. Lalu apalagi yang bikin kita supaya rileks, yaitu bernafas yang dalam. Luar biasa, bernafas itu bisa bikin kita ketegangannya meredah ya. Tarik nafas dalam. Ibu bapak sekalian yang marah sama anaknya kan suka gitu juga ya. Waktu anaknya nakal, suka narik nafas ya. Sebenarnya tanpa sengaja itu adalah sebuah cara untuk relaksasi ya. Oke, nanti kita akan latihan. Lalu bagaimana supaya mata kita rileks? Yaitu palming ya, tutup mata dengan tangan. Kita kasih mata kita relaksasi ya, boleh juga dipijit sekitar mata. Baik, ini nanti kita akan pelajari. Lalu bagaimana mata supaya rileks? Ada satu cara yang lain yaitu kompres ya dengan air hangat. Saudara kalau di rumah punya handuk ya, rendam dengan air hangat, diperas sedikit lalu tempelkan di mata saudara. Itu akan membuat mata jadi rileks ya. Dan ini semua nanti akan kita pelajari di latihan. Baik, jadi kesimpulannya, kebiasaan mata yang sehat adalah berkedip, geser pandangan, dan matanya biasa rileks. Oke, nah saudara sekalian, presentasi saya telah selesai di bagian teori ini ya, teori, penyebab, dan solusi. Nanti kita akan tanya jawab, dan setelah itu kita akan masuk di latihan. Saudara sekalian, terima kasih ya, saudara sudah mendengarkan dengan teliti.
Saya kembali kepada pembawa acara, Ibu Andrini. Baiklah, sebelum masuk ke sesi terapi, ada baiknya kita sambil Bapak Penyamin Yunus juga membaca. Saya lihat ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Ya, sambil membaca itu kita akan mendengarkan testimoni di mana anak dari Ibu Ellen dari balita, dari kecil sudah mengalami gangguan pada matanya sampai dikatakan sampai minus plus 15 dan 18. Jadi pada saat ini kita sama-sama mendengarkan testimoni yang akan dibagikan oleh Ibu Ellen. Kepada Ibu Ellen saya persilakan. Selamat sore buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sore. Kedengaran ya suara saya ya? Kedengaran, ya. Saya mau berbagi pengalaman anak saya waktu balita. Jadi dia itu waktu pada masa dia mau belajar jalan itu, dia baru bisa jalannya tuh di umur 1 tahun 6 bulan. Pada waktu saya mengandung anak saya itu tidak ada gangguan apa-apa sebenarnya. Cuman saya waktu pas dia mau belajar jalan tuh saya curiga kok anak saya ini lambat ya untuk berjalannya. Tapi akhirnya di satu tahun umur 6 bulan akhirnya dia bisa berjalan. Memasuki masa usia sekolah di TK, waktu pas belajar membaca atau huruf atau angka, gurunya itu selang berapa minggu ya sekolah ya, kok gurunya itu panggil saya, ibu, anak ibu ini lambat katanya, nggak bisa cepat kayak yang anak-anak lain gitu kan. Nah terus saya bilang, coba Bu, apa mungkin karena duduknya di belakang kali gitu kan, terus dipindahlah di depan. Pindah di depan itu tetap tidak ada perubahan. Akhirnya saya berpikir apa karena matanya ya. Terus saya bawalah ke dokter mata, nggak jauh dari rumah saya di Bintaro. Nah pas saya periksa itu ternyata dia itu plus, memang plus 15 sama 18, jadi yang kiri yang parah. Jadi mata dia itu yang kiri itu dia juling ya, julingnya itu ke dalam bukan keluar, dia ke dalam. Jadi akhirnya dokter bilang udah Bu pakai kacamata, kata dia itu membantu dia gitu kan. Udah akhirnya saya buatlah kacamata. Begitu dia masuk sekolah di hari Seninnya dia bisa melihatlah jelas dia apa semua segala macam gitu ya. Terus saya bawa ke dokter yang di Bintaro. Terus waktu saya bawa dia pergi ke les piano di YPM, ada bapak-bapak tegur saya. Dia bilang ini ibu, saya maaf ya, kata saya kasihan lihat anak ibu kacamatanya tebal sekali, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang saya akan kasih katanya dokter buat ibu untuk supaya anak ibu dia punya kacamatanya bisa lebih tipis lagi, dia bilang gitu. Oke, akhirnya saya pergilah, saya daftar ke dokter tersebut. Terus dan dokter itu ya kaget juga sih dia ngelihat anak saya ini kacamatanya tebal sekali, dan pemeriksaan itu juga memang pemeriksaan yang nggak sebentar ya, pemeriksaan mata ke dokter ini yang di Bintaro, yang satunya lagi ya. Nah jadi pada saat dipakein kacamata, dipakein memang benar yang plusnya itu 15 dan 18. Akhirnya saya dikasih tahu dokter ini dia tidak ngasih obat-obat, dia hanya kasih vitamin sama ada obat tetes, sama dia ajarin saya itu pijat. Nah pijatnya itu seperti orang main piano. Jadi waktu awal-awal saya bawa Rista ke dokter, namanya dokter Rini, saya waktu bawa dia ke dokter Rini itu saya diajarin pijatnya itu pertama di punggung, jadi dari bawah ke atas sampai ke telinga. Itu kata dokternya, dibilang ibu pijitnya 2 kali ya, pagi sama mau menjelang tidur. Saya buatlah itu setiap hari sampai dokter tuh bilang pokoknya kalau ada perubahan ibu bawa ke sini lagi ya, dia bilang gitu kan. Terus udah saya bawa lagi lah ketika
Jadi saya bilang gini, Mami, mataku udah nggak enak. Nah, begitu dia bilang udah nggak enak, saya bawa lagi ke dokter ini. Nah, terus saya bawa ke dokter ini, obat-obatnya pun sama. Dia masih kasih hanya vitamin, kasih saya ajari pijat, tapi dengan cara yang beda lagi pijitnya. Pijitnya itu ada yang dari tangan, dia seperti orang main piano semua, sampai ke kepala gitu ya. Itu juga saya lakukan. Dia suruh saya lakukan di pagi hari sama mau malam mau tidur. Sampai akhirnya di tahun 2016 ya, 2016. Oh ya, ini sebelum saya ini kacamata Krista waktu dia pada saat yang awal-awal, tapi saya nggak ketemu yang awal sekali ini yang mungkin yang udah SD kalau nggak salah ini. Ini tebel sekali ini kacamatanya. Ini udah ganti. Jadi setiap tahun dia plusnya itu turun, dia setiap tahun turun. Dan dokter ini juga menyarankan seperti yang Bapak Yonas tadi bilang, dia menyarankan anak saya itu dibawa ke alam. Dia suruh lihat yang warna-warni, dia suruh lihat kayak langit, lah pemandangan pokoknya, tapi dengan lepas kacamata. Dokter itu menyarankan saya seperti itu. Terus dokter itu juga menyarankan anak saya itu untuk berenang tapi dengan gaya punggung. Dia bilang begitu, untuk gaya punggung. Nah, terus saya lakukan itu semua sampai terakhir 2016. Dokter ini bilang begini, nanti Bu, mungkin anak Ibu bisa lepas kacamata. Begitu dia masuk di masa usia SMA, masuk SMA. Benar, jadi sebelum waktu dia SMP itu saya buat terakhir, dan dia sekarang plusnya yang kiri itu 3,5, yang sebelah kanannya tuh 2,25 plusnya. Tapi sekarang itu dia nggak kayak dulu lagi, dia tergantung dengan kacamata. Jadi dia bisa dilepas gitu kacamatanya. Kalau dulu kan bener-bener kalau dia nggak pakai kacamata, dia mau ada benda di depannya aja dia nggak kelihatan gitu. Jadi yang seperti Bapak Yonas tadi bilang tuh emang benar gitu. Jadi kita harus bawa anak ini ke taman, lihat-lihat yang warna-warni, pemandangan. Nah, cuman yang saya heran itu kan, bukan heran ya, dokternya itu heran. Dia bilang gini, Ibu, ini anak Ibu ini hobinya apa? Dia tanya gitu kan, hobinya main piano, dokter. Wah, kok bisa ya? Padahal kalau dari saya lihat dari hasil, kan dia ada tuh kasih hasilnya itu ya. Kalau saya lihat dari hasilnya ini, itu otak kiri dan kanan itu nggak sama loh Bu, kata dia bilang gitu. Jadi si tangan kanan sama kiri itu nggak akan bisa nyatu gitu kalau diperintahkan, dia bilang gitu. Tapi kok bisa ya anak Ibu main piano, dia bilang gitu. Jadi si dokter ini nih heran lihat anak saya ini bisa main piano sementara otaknya itu yang menyuruhnya di belakangnya itu nggak sama gitu kanan kirinya gitu. Jadi dan juga saya kasih makanan buah sayur seperti yang tadi Pak Yonas bilang, saya buat juga begitu. Oh ya, satu lagi, anak ini nggak bisa stres. Kalau dia stres itu jadi tegang di sini dan matanya itu. Nah, waktu dulu ya, kalau sekarang dia udah nggak kayak yang dulu. Jadi kalau dia stres itu mata yang kiri itu balik lagi gitu, dia julingnya tuh masuk ke dalam. Jadi nggak bisa dibikin atau pokoknya si hatinya tuh harus senang, jangan ada stres atau apapun lah itu. Kalau enggak, dia punya mata itu dia juling lagi ke dalam. Dan dokter waktu itu menyarankan untuk dioperasi, tapi dia bilang itu hanya pilihan kedua, tapi kita cobalah dengan yang terapi pijat ini, dengan dia sering melihat keluar, lepas kacamata, terus dikasih makanan-makanan yang buah dan sayur tadi, dengan yang terapi pijat itu tadi. Jadi akhirnya Krista turunlah itu plus-plusnya sampai sekarang dan dia bisa dia buka kacamatanya. Mungkin Andri ini kalau mau. Halo, Kristanya Ya. kalau ada atau fotonya Krista waktu pakai kacamata mungkin bisa di-share. Saya nggak ngerti cara share-nya, tapi kalau saya lihat Boleh ini bisa ditunjukkan, kali ya. boleh ditunjukkan mungkin ya. Kalau saya gini bisa kelihatan ini ya. Ini.
Ini Krista waktu pakai kacamata yang tebal banget. Tapi ada yang lebih tebal lagi sih, yang awal-awal tuh, yang itu saya nggak ketemu kacamatanya. Ini waktu saya bawa ini juga ini. Jadi dokternya tuh suruh melatih matanya Krista juga, suruh lihat ke atas, terus ke bawah, ke kanan gitu, ke samping lah, samping kanan, samping kiri gitu. Jadi dokternya kasih terapinya itu seperti itu. Jadi dia tanpa kasih obat-obat yang apa ya, dia hanya kasih vitamin aja si Krista itu. Jadi mungkin matanya berputar kali ya, melihat kanan kiri muter gitu mungkin ya. Dan puji Iya. Tuhan sampai hari ini Krista sekarang udah usia berapa Bu Ellen? Dia kelas 1 SMA 16 tahun ya. Ya 16 tahun. Dan ini yang luar biasa mamanya juga telaten kan. Jadi ada apa namanya? Jadi seorang ibu memang harus punya apa ya, kerinduan untuk saat mengobati anak, mendampingi, melakukan terapi, itu butuh ketelatenan ibu. Kalau enggak, anaknya kan kasihan juga gitu loh. Kalau ibunya enggak telaten, enggak bisa kan, yang melakukan pijatan tadi gitu ya, itu kan semua ibunya. Jadi kita sebagai seorang wanita memang punya banyak peran ya, yang Tuhan titipkan anak-anak di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang perlu dibantu, ada masalah apa ya, seorang ibu harus rela menyediakan waktu untuk melakukan itu. Itu adalah bagian dari pekerjaan seorang ibu, dan itu sebuah karunia sebenarnya ya. Jadi terima kasih Bu Ellen. Jadi ini ada banyak sekali pertanyaan. Cara pijatnya nanti mungkin ya cuman seperti piano tadi yang dianu, jadi Ibu Ellen yang sampaikan, tapi nanti lebih detailnya nanti kita akan masuk di jam latihan terapi yang akan disampaikan oleh Pak Benyamin Yunas. Jadi mohon Anda bersabar, tetap perhatikan di screen, karena Pak Benyamin Yunas akan menyampaikan bagaimana cara terapi yang beliau lakukan sehingga beliau bisa lepas kacamata. Dan beberapa teman saya juga sudah lepas kacamata dan usianya lebih beberapa tahun di atas saya gitu. Dan ini saya juga kepengen nih Pak Yunas supaya lepas kacamata juga nih. Oke, sekarang kita masuk di jam terapi. Sebelum nanti Pak Yunas juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di jam question and answer. Jadi mohon bersabar semua. Jadi masih ada waktu nanti. Sekarang kita masuk ke sesi latihan terapi oleh Pak Benyamin Yunas. Mari, silakan. Baik, terima kasih Bu Adrini. Jadi tanya jawabnya nanti ya. Tanya jawabnya nanti ya Bu Adrini ya. Halo, ya. Halo. Sebaiknya apakah mau dijawab dulu sebagian, baru kita masuk sesi pertanyaan atau sesi latihan terapi? Mending dijawab dulu sebaiknya sebagian. selesaikan dulu semua materinya, baru nanti tinggal pertanyaan. Oke. Usul yang baik. Boleh saya selesaikan ya. Oke. Baik, saya sekarang sharing screen lagi bagaimana untuk terapinya. Dan karena kita ini tidak tatap muka, jadi saya harap saudara coba-coba sendiri di rumah ya, dan catat. Coba. Apakah ini sudah muncul, Bu Andrini? Ya, sudah muncul Pak. Okay. Baik, sekarang saya akan beritahu latihan-latihannya. Nah, di latihan-latihannya ini saya cantumkan di dalam booklet ya. Saya menulis bikin dua produk, yaitu satu booklet bergambar dan pinhole glasses. Ya, bukan promosi, saudara cukup belajar juga dari seminar boleh. Kalau saudara tertarik dengan produk-produk seperti ini, bisa hubungi Klub Sehat Solo ya. Oke, saya menulis booklet melihat jelas tanpa kacamata. Di dalamnya ada petunjuk latihan. Dan sekarang saya akan sampaikan sekarang. Ini adalah checklist latihannya ya. Misalnya saya di dalam booklet saya ini, di dalam latihan kita ini akan latihan satu, relaksasi mata. Yaitu apa? Kedip, stretching, menguap, kompres hangat, tutup mata, palming ya. Kemudian kita akan latihan movement, yaitu shifting, geser pandangan, lalu exercise leher sedikit. Kemudian kita akan belajar centralization, yaitu belajar fokus ya, dan belajar menggunakan pinhole glasses.
Lalu, ini bukan latihan ya, bukan latihan tidur sekarang, jangan tidur sekarang ya. Ini adalah pola hidup. Saudara harus cek tidur saudara harus bagus ya. Sebelum jam 10 dan kualitasnya harus bagus. Kemudian saudara harus cukup lihat sinar matahari, harus cukup makan sayur dan buah, dan saudara harus punya waktu untuk berdoa, waktu kerohanian. Ini penting sekali. Oke, ini adalah checklist ya. Baik, sekarang yang saya mau ajarkan adalah pertama, stretching. Coba saudara gerakan leher ya, kemudian tangan di stretch ya, direntangkan. Ya kalau kita capek setelah bekerja kan kita suka stretching ya. Bangun pagi juga kita stretching. Jadi seringlah melakukan stretching karena ini akan membuat tubuh kita rileks. Dan tubuh yang rileks akan membuat mata jadi rileks juga ya. Gerakan bahu ya, turun naik ya. Naik ke depan, putar ke depan, putar ke belakang. Saudara boleh putar leher ya. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Nah, semua latihan bagian leher sampai ke dada, ke pinggang, ini semua bagus untuk membuat tubuh kita rileks dan mata kita akan lebih jelas. Oke, nah sebagai alternatif, saudara bisa bersenam di udara terbuka, ya. Saudara bisa lakukan olahraga aerobik ya, senam, bagus itu. Berdansa, berenang, ya tadi Ibu Ellen sebutkan, berenang, bagus. Kenapa berenang bisa membuat mata jadi sembuh atau lebih jelas? Karena itu pengaruhnya banyak sekali ke keluasan badan, mempengaruhi darah, dan akhirnya mempengaruhi penglihatan kita. Jadi berenang bagus sekali ya, senam aerobik juga. Baik, ini stretching. Yang kedua, swinging ya. Swinging itu berayun ya. Misalnya kalau saudara main ayunan, enak kan? Kalau orang main ayunan itu ada rileks, rasa rileks. Kenapa? Sesuatu yang berayun itu membuat kita rileks. Jadi saudara sering tengok ke kiri, tengok ke kanan, ya lihat-lihat. Itu sebabnya orang bilang cuci mata ya, enak ya cuci mata. Cuci mata itu artinya kita tengok-tengok ya, bukan dicuci pakai air ya. Jadi sering berputar ya, itu memperhatikan benda yang bergerak ya, melihat kereta api yang lewat, melihat binatang yang lagi lari, itu bagus ya, itu namanya swinging ya, mata kita swing ya. Oke, dan kalau saudara nggak mau latihan khusus ya sering main ke tempat. Padahal ini sama nih semuanya. Ya, bermain ayunan, main jungkat-jungkit, senam irama, ya bagus semua ini, bagus untuk mata. Oke, sekarang kita lihat latihan yang nomor 3 adalah shifting ya. Tengok kiri, tengok kanan, tengok dekat, tengok jauh. Coba saudara lakukan. Nah, ini kedengarannya seperti biasa, tapi kalau kita lagi asik kerja atau asik menonton, lupa untuk melakukan shifting. Jadi bagaimana caranya? Saran saya, cara supaya disiplin. Saudara pakai timer ya. Sekarang kan HP semua umumnya ada timer ya. Saudara setel 5 menit harus berbunyi itu alarmnya. Kring, lalu saudara ingat, oke, saya lupa belum tengok tempat yang jauh. Ya, kalau saudara ya bekerja dengan komputer, setelah setiap 5 menit, paling lama 10 menit harus kring, saudara harus tengok ke tempat lain ya. Jadi saudara harus membiasakan latihan shifting ini supaya jadi habit, jadi kebiasaan. Ada yang bertanya sama saya, "Lu Bapak tiap hari diskon mana lagi, Pak?" Jawabannya tidak. Saya sudah barang-barang diskonnya mana lagi? Saya sudah melatih ini sampai jadi kebiasaan. Saya nggak merasa latihan, itu sudah kebiasaan saya. Setiap saya pakai komputer 5 menit, 10 menit, saya langsung lihat tempat jauh. Terus kembali saya lihat ke komputer. Saya baca buku, setiap saya rasa mulai nggak enak sedikit. Saya lihat jauh dulu, baru kembali membaca buku. Oke? Nah ini bisa saudara lakukan waktu nyetir ya, waktu di rumah, di mana saja. Ini nggak perlu waktu khusus ya. Tetapi saya boleh katakan ini, latihan nomor 3 ini adalah alat pencegah mata menjadi rusak.
khususnya buat anak-anak dan orang yang kerja di kantoran. Oke? Catat baik-baik ini ya. Dan yang nomor 4 adalah, oh ya sama ini, tapi shiftingnya dekat dan jauh ya. Tadi shifting kiri, kanan, sekarang dekat, jauh. Dekat, jauh. Kalau di rumah saudara bisa lakukan begini. Contoh, sekarang saya lihat komputer, terus saya lihat keluar jendela. Saya lihat di tempat jauh ada sebuah tiang telepon. Jadi saya lihat komputer, satu huruf, dan saya lihat ujung tiang telepon. Begitu terus saya latihan. Dekat, jauh. Dekat, jauh. Sambil berkedip ya. Dan kalau kita lakukan ini secara rutin dan menjadi kebiasaan, coba saudara lihat. Biasanya mata kita akan otomatis langsung baik sedikit waktu selesai latihan ini. Ya, shifting dekat, jauh ya, lakukan. Baik. Sekarang latihan yang nomor 5 adalah pointing ya. Kalau saudara lihat anak kecil kalau mau sesuatu dia langsung tunjuk ya. Mama saya mau itu. Nah itu tangan menunjuk adalah sebuah isyarat ya psikologi untuk mata kita konsentrasi bukan? Nah jadi saudara harus orang yang terutama teman-teman yang sudah lama pakai kacamata sudah lupa kebiasaan fokus ya karena sudah dibantu oleh kacamata. Jadi saudara lepas kacamata, sekarang biasakan nunjuk ya. Misalnya saudara ingin melihat jelas muka orang di dalam foto. Saudara tunjuk muka itu. Jadi itu menolong kita untuk fokus. Saudara tunjuk bunga di tempat yang jauh. Lalu secara refleks, tubuh mata kita akan berusaha fokus ke yang kita tunjuk. Jadi ini namanya pointing ya. Belajar tunjuk-tunjuk. Nah, kalau saudara merasa malu, tunjuk-tunjuk, nanti dikira orang seperti aneh ya. Saudara bisa tunjuk pakai hati ya. Bisa, saya ingin lihat daun itu. Katakan dalam hati. Lalu fokuslah hanya untuk lihat daun itu. Ya. Itu bisa kita lakukan. Ya. Oke, kalau saudara punya itu apa lampu senter yang laser ya, laser. Boleh pakai laser pointer, tunjuk sesuatu titik di tempat yang jauh dan saudara berusaha untuk melihat benda itu. Ingat, jangan memicingkan mata ya, rileks. Semuanya harus rileks ya. Kalau nggak jelas, kedip-kedip, tarik nafas, lalu coba lihat lagi ya. Lalu yang kelima ya, keenam, yaitu jemur matahari ya. Kalau mata saudara ditutup, duduklah di kursi santai lalu jemur matahari ya. Kepalanya digeser ke kiri dan ke kanan supaya matanya jangan terlalu supaya sinarnya lebih merata. Saya perlu memberikan peringatan, jangan melihat langsung ke arah matahari. Itu akan merusak mata kita ya. Jadi tutup mata ya kalau mau lihat mau jemur matahari. Dan kalau saudara bermain bola di halaman di bawah sinar matahari, itu sinar matahari mantul ke mata kita dan itu semua bagus. Itu adalah vitamin buat mata kita. Nah, nanti saya ingin kasih kesaksian, saya tambahkan kesaksian bahwa kapan saya sembuhnya cepat sekali. Waktu suatu kali saya main ke pantai. Waktu saya sebelum ke pantai, mata saya minusnya sudah berkurang karena latihan ini. Kemudian tanpa saya sadari, di pantai saya nggak pakai kacamata. Saya bermain seperti biasa aja, jemur-jemur, lalu pulang. Waktu pulang, saya pakai kacamata, waktu nyetir, saya merasa kacamata saya tidak enak sekali. Lalu saya lepas. Dan saya nyetir tanpa kacamata, waktu itu minus saya sudah masih min 4,5 kacamatanya. Besoknya saya pergi ke toko optik untuk diperiksa. Saya menduga mata saya tambah parah. Ternyata kata orang di optik bilang, oh minus Bapak turun. Saya bilang berapa sekarang minus saya? Min 2,5. Dari 4,5 langsung ke 2,5. Hanya setelah pulang dari pantai. Jadi saya senang sekali dan sejak itu saya semangat sekali untuk berlatih dengan metode ini. Dan tidak lama kemudian saya sembuh ya.
Baik, yang ketujuh adalah palming ya. Palming sambil tarik nafas dalam ya. Bagaimana caranya? Saudara gunakan telapak tangan bentuk kayak mangkok supaya jangan menekan bola mata. Ingat, bola mata tidak boleh ditekan. Lalu saudara tutup serapat-rapatnya supaya mata itu hangat dan gelap. Dan hangat dan gelap inilah yang membuat mata kita jadi rileks. Apalagi kalau saudara sambil palming begini ya, tutup dengan telapak tangan, saudara sambil tarik nafas, ya, tiup nafas, tarik lagi, ya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, berdoalah di saat seperti ini, dan itu akan membuat saudara rileks. Dan coba lihat, kalau saudara sudah palming, barangkali 5 menit, 10 menit, saudara buka mata, dan saudara tes mata. Pasti biasanya penglihatan saudara akan langsung membaik sedikit. Jadi bukankah ini sebuah bukti bahwa cara-cara sederhana itu bisa menolong kita untuk melihat jelas tanpa kacamata. Oke? Dan ada cara lain adalah untuk membuat mata rileks adalah saudara gunakan handuk ya. Ambil air hangat atau kalau saudara di rumah di wastafel ada air panas itu bagus. Saudara masukkan ini handuk ke dalam air hangat, lalu saudara peras, lalu tempelkan di mata. Ya. Kemudian kalau sudah dingin, masukkan lagi ke air panas, lalu diperas lagi, saudara tempel lagi ke mata. Dan lakukan itu kira-kira 5 menit, 10 menit. Saudara akan lihat hasilnya langsung lebih jelas. Jadi saudara sekalian, apa yang saya terangkan ini adalah cara alami dan saudara langsung akan yakin karena hasilnya terasa. Nah, mungkin belum tentu akan sembuh dalam sekejap, saudara perlu lakukan berulang-ulang. Oke, inilah beberapa latihan yang saya bisa share kepada saudara sekalian. Selebihnya mungkin kita akan jawab sebagian lagi di tanya jawab ya. Baik, terima kasih perhatian saudara sekalian. Kembali ke Bu Adrini. Baiklah, terima kasih Pak Yonas untuk latihan terapinya. Jadi mungkin karena kita nggak offline ya, jadi mungkin ada nggak bisa langsung dipraktekkan gitu. Jadi, ini ada banyak yang bertanya juga, mau minta materinya boleh nggak gitu? Apakah nanti di-share di YouTube? Nah, nanti kami akan share di YouTube. Jadi supaya Anda boleh ulang. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, nanti Anda boleh menghubungi kami. Dan ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ternyata ada banyak sekali nih Pak Yonas yang bertanya. Mungkin Bapak juga sudah membaca dari atas tadi ada banyak sekali. Jadi mungkin kita akan jawab dari yang paling atas dulu. Jadi nanti kita waktu pertanyaan ini hanya sampai pukul 5. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan tutup dulu supaya kita on time, karena pasti masih ada yang punya acara juga mungkin ya. Jadi supaya tidak terganggu, nanti kita pukul 5 tepat, kita akan tetap tutup. Namun jika ada pertanyaan yang belum terjawab, atau ada Anda yang ingin bertanya lebih jelas lagi, lebih jauh lagi, nanti setelah ditutup acara seminar ini, Anda boleh tetap tinggal dan kita tetap akan melanjutkan tanya jawab ini. Jadi hanya bagi yang berkepentingan aja. Jadi nanti kita tetap selesaikan acara ini tepat waktu pukul 5. Tadi kita sudah mulai sudah pukul 3 dan kita akan tutup pada pukul 5. Baiklah, mungkin Pak Yonas bisa baca, tidak usah dibacakan atau mungkin langsung aja. Oke, supaya cepat ya. Ya. Tadi saya sudah coba meringkas beberapa, nanti catatan saya malah takut terbalik ya. Yang pertama pertanyaan pertama apa Bu? Boleh bantu? Yang di atas ini tadi, sebentar. Yang gangguan. Oh, pertambahan gangguan kaburnya tidak sama. Bagaimana penanganannya? Mungkin mata kanan dan kiri, yang satunya plusnya yang nambah mungkin, atau bagaimana?
minusnya yang satunya. Ya, terima kasih. Kalau matanya minusnya atau plusnya tambahnya tidak seimbang, bagaimana penanganannya? Sama prinsipnya ya. Ingat, mata kita ini bukan benda mati. Sama seperti kesehatan kita. Hari ini kita sehat, besok kita bisa demam kan? Dan kalau kita demam, kita jangan pikir akan demam terus. Kalau kita perbaiki hidup kita, demamnya akan hilang ya. Kita punya pilek akan sembuh. Jadi mata itu sebenarnya kondisinya itu relatif ya. Itu sebabnya setiap kali kita periksa ke toko optik, minusnya kan beda-beda kan, plusnya juga bisa berubah-ubah kan. Nah itu adalah bukti bahwa mata kita itu nggak konstan. Jadi kalau gangguannya, pertambahannya berbeda, lakukanlah nasihat-nasihat yang kita sudah pelajari tadi ya, dan lihat hasilnya ya. Oke, yang kedua, tidur jam berapa? Yang baik ya, saya sudah terlanjur kacamata. Bagaimana cara melatihnya? Oke, tidur yang baik adalah sebelum pukul 10. Ingat ya, tidur yang baik adalah sebelum pukul 10. Dan itu secara waktu, secara kuantitasnya harus 7-8 jam dan nyenyak. Nyenyak itu bukan terputus-putus ya. Ya, sekarang saya mendengar banyak teman-teman yang tidurnya kualitasnya kurang ya. Jam 3 bangun, udah susah tidur lagi ya. Kadang-kadang terbangun sejam, baru bisa lanjut tidur. Nah, semua pola tidur yang begitu bikin mata jadi buram ya. Ingat, nah bagaimana supaya tidurnya nyenyak? Ya, mungkin ada yang bertanya. Sekalian saya kasih tahu. Untuk tidur nyenyak kan ada banyak caranya. Saudara harus punya pikiran yang damai, kurangi kesibukan, kemudian banyak olahraga ya. Dekat sama Tuhan, dan itu semua akan bikin kita tidurnya kualitasnya meningkat ya. Saudara bisa cari cara-cara yang lain juga. Pokoknya kalau tidur bagus, penglihatan umumnya bagus. Oke, bagaimana sudah terlanjur memakai kacamata? Bagaimana cara melatihnya? Oke, latihlah seperti yang tadi saya sudah sarankan itu, yaitu hindari 4 prinsip penyebabnya itu ya. Lepas kacamata sering mungkin, kemudian robah pola hidup kita, pola tidur kita, kemudian jaga pikiran kita supaya jangan terlalu stres ya, dan yang keempat, latih mata kita ya. Sering shifting, geser pandangan, tengok kiri, tengok kanan ya. Baik. Pertanyaan ketiga, usia saya 56, matanya plus. Kalau lepas tidak bisa lihat. Oke, apa saran saya? Ya, saran saya adalah boleh pakai kacamata plus, tapi kalau kepepet aja, jangan dipakai terus-terusan ya. Pakai sebentar. Dan Ibu belilah pinhole glasses, pinhole, kacamata yang berlubang-lubang itu. Nah, seperti ini ya. Ini, ya, kacamata pinhole ini. Ini kalau dipakai, Ibu bisa membaca, melihat benda dekat dengan jelas, nggak usah pakai kacamata. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kacamata plus ada efek samping kan, saya tadi sudah terangkan. Tetapi ini nggak ada efek samping ya, ini yang nggak ada efek samping. Dan murah lagi, murah sekali dibanding dengan kacamata baca ya. Baik, lalu kalau Ibu plus, perhatikan tidur ya. Orang yang plus umumnya tidurnya kualitasnya turun ya. Sering keputus tidurnya, terlambat tidurnya, bangun kecepatan, itu semua merusak penglihatan. Jadi Ibu yang 56 tidur jaga ya, dijaga supaya tidurnya bagus. Oh, ada orang berpendapat katanya kalau udah tua tidurnya sedikit ya. Nah, itu pendapat namanya apa sih? Salah kaprah di masyarakat ya. Nggak mesti begitu ya. Saya waktu muda, waktu saya mahasiswa, saya susah tidur. Kenapa? Stres, banyak tugas ya. Ada cita-cita yang harus saya kejar. Sekarang usia saya 58 tahun. Tidur saya kayak anak muda. Saya tidur 8 jam. Jadi kalau pernah nggak saya tidur terganggu? Pernah waktu saya ada masalah dengan seseorang, belum saya selesaikan, tidur saya terganggu. Begitu saya selesaikan, saya tidurnya tenang lagi. Nah, waktu saya tidurnya terganggu, apa yang terjadi? Saya yang pernah matanya sembuh, buram lagi. Tapi saya nggak nyerah, saya latihan lagi, saya perbaiki tidurnya, karena saya tahu penyebabnya.
Nah, Bapak Ibu, kalau anak ya, anak kedapatan minus, kalau minusnya cuma 1/4, setengah, 3/4, jangan cepat-cepat dibeliin kacamata, saran saya. Jangan, karena begitu dia pakai kacamata, malas dia untuk berlatih, ya, dan akan jadi apa ya namanya, keterusan pakai kacamata. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Saya pakai kacamata progresif ya, plus dan minus ya. Kapan sebaiknya saya lepas? Oh iya, bisa. Kacamata progresif juga sering dilepas saja. Pakai kalau perlu ya. Itu kalau ini mulai susah lihat, coba pakai untuk bantu. Tapi sudah terbantu, udah lepas saja. Jangan jadi kayak perhiasan gitu ya, Bu ya. Baik, ada pertanyaan. Anak saya waktu 4 tahun minusnya pakai kacamata -2. Sekarang naik jadi -8. Bagaimana ya? Nah, ini contoh kan bahwa orang pakai kacamata bukan solusi, itu hanya mengatasi gejala, penyebabnya tidak dicari solusi. Coba ibu yang punya anak umur kecil ini, 4 tahun ini, coba amati pola hidupnya. Apakah dia sering melihat televisi? Apakah dia sering main game? Apakah pola tidurnya benar? Coba perhatikan ya, apakah anak saya ini normal nggak pola hidupnya? Kalau dia lahir dengan mata yang normal, terus tiba-tiba jadi minus, pasti gaya hidupnya ada yang berubah ya. Jadi ibu, sayangi anak-anak kita ya, perhatikan waktu mereka masih kecil. Kalau perlu jangan berikan banyaklah benda-benda teknologi waktu anak masih kecil ya. Seperti saya lihat sekarang anak-anak main HP ya, aduh, ampun kasihan saya lihat anak-anak itu. Ya, di gereja main HP, di toko main HP, orang tua pergi belanja, dia duduk-duduk di mall main HP. Ya, itu game komputer sangat merusak. Sebenarnya main game komputer bisa matanya tidak rusak kalau tahu yang tadi kita pelajari ya. Dia harus belajar shifting ya, dia harus blinking, berkedip ya. Oke. Baik. Ada lagi yang bertanya kacamata progresif ya, sama. Prinsipnya sama, penanganannya ya. Sering dilepas. Pakai seperlunya. Kemudian apakah kacamata ini turunan ya? Minus ya, mata minus atau plus ini turunan. Ibu mertua minus 20, tapi suami tidak minus. Anak saya sudah vegan sejak kecil. Oke, dan seterusnya. Pertanyaan intinya adalah apakah mata buram ini keturunan ya, genetik? Jawabannya menurut penelitian jawabannya adalah tidak, bukan genetik. Ada sebuah penelitian dilakukan oleh orang Singapura, mereka meneliti orang India yang hidup di Singapura dan orang India yang hidup di India. Gennya kan sama India ya. Hasil dari survei tersebut, kesimpulan, orang India di Singapura lebih banyak berkacamata daripada orang India di negeri India. Apa artinya ini? Gennya sama, jumlah pemakai kacamatanya berbeda. Artinya, gen ini bukan urusan gen. Kalau betul itu urusan gen, mestinya orang India di Singapura itu sedikit berkacamata seperti India di negeri India, bukan? Oke. Jadi bukan turunan. Ini adalah sebuah lifestyle. Ini sebuah habit yang salah. Ya, Ibu, pertanyaan bagus. Berikutnya ada pertanyaan. Saya umur 64 tahun, progresif. Ya, kapan kalau lepas bagaimana ya, nggak bisa lihat apa-apa. Oke. Ya, gunakanlah pinhole glasses ya. Dan jangan takut nggak bisa lihat apa-apa. Mata kita itu akan menyesuaikan ya. Contoh, dulu waktu saya pernah kacamata pecah ya. Waktu saya pakai kacamata -4,5. Pecah sebelah, jatuh. Jadi saya nggak bisa pakai kacamata karena kalau satu ada kacanya, satu enggak, pusing saya. Jadi saya lepas kacamata. Tiba-tiba setelah saya tanpa kacamata seharian, kok mata saya lebih enak? Saya baru sadar belakangan bahwa ternyata mata kita bisa dilatih. Kalau kacamata dilepas,
mata kita akan adaptasi lagi ya, adaptasi lagi. Saudara perhatikan orang yang pakai kacamata minus, kalau buka kacamata bagaimana kelopak matanya? Biasanya seperti aneh ya, seperti apa ya? Seperti orang bangun tidur, ya seperti agak sipit. Itu karena dia beradaptasi sama lensa. Sekarang waktu tanpa kacamata dia beradaptasi lagi. Jadi jangan takut juga kalau burem ya. Belajar menyesuaikan diri. Nah, ingat tapi jangan maksa ya, jangan maksa melihat. Relax saja. Contoh, di rumah kan kita nggak perlu lihat jelas toh. Ya kacamata progresifnya lepas aja, kacamata minusnya lepas aja. Kalau saudara takut nabrak meja, kalau yang takut nabrak kursi, meja itu minusnya sudah tinggi ya, mungkin minus 10 ke atas. Tapi kalau minusnya di bawah 9, 8, kelihatan lah pasti. Jadi jangan takut, udah aja coba belajar jalan hati-hati dalam rumah dan mata kita akan dilatih untuk melihat jelas. Dan jangan lupa, saudara boleh gunakan pinhole glasses, itu sangat menolong. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya, saya di laser, matanya di laser. Sekarang pandangannya jadi berbintang. Oh, kenapa ya? Wow. Ya, saya nggak bisa jelaskan tentang laser, lasik itu. Oh, ada berikutnya juga yang menanyakan kalau lasik bagaimana. Nah, karena saya promosinya cara natural, saya menganjurkan untuk cara natural aja lah. Ya, kecuali kalau saudara udah nyerah ya, malas latihan. Oh, ada yang tanya sama saya tadi, Bapak latihannya berapa lama? Saya latihannya 1 tahun. Tapi sebenarnya yang benar-benar cuma 3 bulan. 1 tahun itu saya nggak sungguh-sungguh, karena saya nggak percaya bahwa metode ini bisa. Soalnya dokter nggak ada yang menganjurkan. Satu kali saya ketemu buku Dr. Bates, saya baca iseng-iseng latihan, ya 1 tahun sebelum sembuh. Iseng-iseng latihan tapi nggak serius. Nah, kapan waktu saya mulai serius? Waktu saya pulang main dari pantai. Loh, kenapa mata saya dari minus 4,5 bisa turun ke min 2,5 hanya sekali main ke pantai. Begitu pula setelah saya tahu kacamatanya jadi minus 2,5, semangat sekali. Lalu saya turuti nasihat Dr. Bates. Saya lepas kacamata karena min 2,5 udah nggak ada masalah kan, bukan minus yang besar. Saya mulai lepas. Ya, tapi ini mungkin berbahaya bagi sebagian orang ya. Saya mulai nyetir tanpa kacamata. Naik motor tanpa kacamata. Olahraga tanpa kacamata min 2,5. Dan kira-kira 3 bulan kemudian saya sudah kayaknya minusnya mungkin cuma min setengah atau min 1/4 ya. Dan saya udah merasa sehat. Kacamata itu saya simpan dan sampai saya lupa saya taruh di mana. Sampai hari ini saya lupa kacamata saya ada di mana. Jadi laser, bagaimana dengan laser? Saran saya, kalau saudara sabar berlatih, nggak usah diracik dulu lah. Kalau saudara nggak sabar, ya silakanlah, tapi resiko ditanggung sendiri ya. Saya ketemu sama beberapa orang waktu bikin seminar begini, mereka mengeluh matanya berbintang setelah di LASIK. Dan itu presentasinya nggak banyak memang. Dan dia harus makan obat yang mahal ya. Obatnya mahal, terus menerus untuk mencegah ini mata perih dan berpasir dan berbintang. Oke, jadi saya tidak menganjurkan untuk di LASIK. Itu teknologi, dan mungkin saudara bisa tanya sama orang yang di LASIK bagaimana sih pengalamannya. Saran saya, gunakanlah cara yang natural, murah lagi. Ya, LASIK berapa sekarang? Wah, saya tidak tahu ya. Mungkin saya kira 20 juta ada ya, lebih ya. Oke, dan teknologi ada yang lebih baru lagi, 35 juta saya dengar ya. Teknologi yang ya lebih baru lagi. Jadi LASIK itu mahal, ada beberapa yang ada efek samping, beberapa tidak. Jadi pilihannya terserah saudara. Yang berbintang itu saya tidak punya nasihat tertentu, silakan konsul dengan dokter yang melakukan LASIK, mungkin mereka bisa memberi penjelasan medis. Oke, berapa lama Bapak berlatih? Oh, sudah saya terangkan tadi ya. Oke, dulu saya min 0,75 jarang pakai kacamata. Sekarang
Kalau saya mau tanda tangan harus malah lepas kacamata. Oh iya, itu adalah tanda. Ini Bapak ini yang bertanya ini, dia jarang pakai kacamata. Ya sembuh, bisa lepas kan? Tapi masalahnya Bapak ini sekarang kalau tanda tangan sesuatu harus lepas kacamata. Itu gejala plus ya, presbiopia ya. Jadi, nah Bapak yang saudara Bapak Ibu yang matanya mulai plus, apa yang harus dilakukan? Jaga tidur, ya, jaga tidur, olahraga, bikin badan jadi luas, sering bergerak. Ya, itu saran saya ya. Hiduplah dengan penuh dengan kembali ya, back to basic. Di mana desain Tuhan untuk manusia, lakukanlah itu. Ya. Kemudian ada yang tanya, boleh nggak kompres dengan timun atau air timun? Nggak usah pakai air biasa saja ya. Yang kita perlu adalah hangatnya ya. Nah, kenapa ada yang kompres pakai timun? Timun itu kan sejuk, enak, boleh. Kalau itu bisa memberikan rileks, boleh. Tapi kalau repot, saran saya pakai air hangat ya, air hangat. Oke. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak tetes dengan mata dengan jeruk nipis? Jawaban saya, jangan. Seorang peserta seminar saya memberi masukan kepada saya. Pak Benyamin, tolong sampaikan kepada pendengar yang mau coba pakai jeruk nipis. Janganlah ikuti langkah saya. Sekarang mata saya jadi buram setelah saya ditetes dengan jeruk nipis. Kata ibu ini. Jadi tetes dengan jeruk nipis tidak disarankan. Kemudian bagaimana cara cegah anak-anak supaya jangan pakai kacamata? Oke, ini ya jawabannya bisa panjang dari bahan seminar tadi ya. Saran saya yang praktis adalah jangan berikan main game komputer. Ya, anak-anak dari umur 0 sampai umur 12 tahun. Ya, khususnya 0 sampai 9, itu semuanya lagi growing. Otak lagi bertumbuh, mata lagi bertumbuh, badan bertumbuh. Jangan dibebani berlebihan. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Apakah ada binaraga untuk anak kecil? Nggak ada kan? Kenapa orang tidak latihan binaraga dari umur 5 tahun, 6 tahun? Masih kecil, dia masih bertumbuh, ototnya belum jadi jangan dibebani. Itu sebabnya kenapa sekolah jangan terlalu kecil. Otaknya belum sanggup untuk belajar akademik, kenapa dibebani? Ada seorang ahli otak meneliti begini. Ya, di Indonesia kan dulu suka banyak anak ajaib ya. Umur 4 tahun hafal Al-Quran. Umur 6 tahun contohnya sudah bisa kalkulus, katakanlah begitu. Terus bisa menghitung cepat, bisa menghafal kitab suci. Oke, dia meneliti anak-anak hebat ini 20 tahun kemudian jadi apa dia? Kesimpulan dia, tidak jadi apa-apa. Kenapa? Rupanya di Indonesia punya kebiasaan anak ajaib itu terus dibebani. Supaya makin hebat, dia harus disuruh belajar terus. Jadi anak-anak yang waktu kecil ajaib, diberi beban terus-menerus, rusak otaknya. Minat belajarnya juga bahkan hilang. Jadi memang cara kita mendidik di sekolah juga salah. Sekolah, oh ya saya perlu tambahkan ini Bu ya, sedikit menghasut ya. Cara kita mendidik anak di sekolah bikin matanya jadi rusak semua. Coba lihat. Anak-anak suruh duduk dari jam 7 sampai jam berapa sekarang anak pulang sekolah ya? Saya sudah nggak punya anak kecil ya. Saya dengar pulang jam 2, jam 3 ya. Satu hari di sekolah kerjanya duduk, istirahatnya sebentar. Apakah itu baik buat anak-anak? Itu merusak mata. Dia hanya lihat ke papan ya. Dulu waktu saya kecil, kalau saya tengok kiri kanan, biasanya guru saya itu pengarisnya akan melayang itu. Langsung dia ketok meja saya ya, kaget kita semua ya. Anak-anak itu dilarang tengok kiri kanan. Nah, tadi saya ajarin untuk tengok kiri kanan ya.
Kalau di sekolah nggak boleh tengok kiri kanan. Jadi sebenarnya sekolah telah menyumbang kerusakan mata anak kita. Belum lagi dengan stres yang ditimbulkan oleh sekolah ya. PR yang banyak, belajar pelajaran yang tidak dia suka. Ini beban ya. Banyak anak yang, oh ya, dulu Bapak Ibu pernah dengar nggak kalau, oh ini pakai kacamata pasti ini anak brilian ya, juara kelas. Adik saya juara kedua dari belakang, saya rasa kacamatanya tebal sekali. Kenapa? Setelah saya belajar soal mata ini, saya mengerti. Adik saya kenapa kacamatanya tebal sekali, padahal dia juara 2 dari belakang. Dia tidak minat sama pelajaran. Jadi di sekolah itu adalah penderitaan buat dia. Begitu dia tamat sekolah, minusnya kan jadi turun karena dia happy ya, merdeka katanya. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau anak Anda tidak punya kemampuan akademik yang bagus, jangan sekolahkan, kalau boleh saran ya, jangan sekolahkan sekolah normal lah, sekolah normal buat anak-anak yang bagus di bidang akademik ya. Banyak sebenarnya anak yang cerdas di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang bisnis, di bidang marketing, di bidang negotiation, MC, ya, public speaking. Di sekolah tidak dapat tempat, tidak dihargai. Ya. Baik, bagaimana cara cegah anak-anak supaya jangan berkacamata? Bu, bijaksana. Jangan kasih game. Ya. Kalau anak-anak tidak suka pelajarannya, nggak usah ditekan terlalu berat. Ya. Biarin aja lah. Kalau dapat nilai 6 asal bisa naik kelas, nggak apa-apa, 6 juga bagus. Sebab siapa tahu yang nilai 6 ini nanti jadi jutawan ya, miliarder di masyarakat ya, daripada dapat nilai 9 jadi ya, pencari kerja ya di kantor-kantor. Baik, jadi Bapak Ibu jangan kasih game komputer terlalu kecil. Membebani mata anak terlalu kecil akan merusak mata anak-anak kita. Ya, gadget, HP, ya, laptop, komputer, batasilah. Baik, mata saya seperti ditusuk. Solusinya, oh ya, ada pertanyaan yang mirip tadi ya, ditusuk seperti berpasir. Ini mungkin ada gejala medis, mungkin Ibu bisa Bapak konsultasi ke dokter ya. Mungkin ada sesuatu di dalamnya. Tetapi prinsipnya begini, mata kita kalau dia diperlakukan seperti yang tadi saya terangkan, dia akan menjadi lebih terang. Ya. Baik, kalau saya tidak pakai kacamata, matanya berair. Oke, kenapa ya? Ya, kalau lepas kacamata, terus kita masih memaksa untuk melihat, itu bisa keluar air mata. Itu adalah tanda yang tidak bagus. Itu berarti kita memaksa melihat. Nah, memaksa melihat tidak baik buat mata. Relax ya. Jadi kalau misalnya saya baca buku di jarak, katakanlah begini, jaraknya tidak jelas, coba dekatkan sampai kita rasa nyaman ya. Jadi jangan maksa. Kalau sudah berair mata, sebaiknya pejamkan mata, lakukan palming seperti yang saya sarankan tadi, atau kompres ya, ambil handuk hangat terus kompres ya, baru lanjut kerja dengan mata ya. Ingat, mata tidak boleh dipaksa, dia harus dalam keadaan rileks, oke? Baik, itu yang saya catat tadi. Apakah ada lagi yang berikutnya, Bu Andrini? Ini masih ada cukup banyak ternyata, Pak. Oh ya. Tapi sebagian mungkin sudah terjawab sih sebetulnya. Oke. Jadi ini ada lagi yang ada yang bertanya. Ini saya punya tekanan bola mata tinggi 27 dan 28. Dokter bilang saya terkena hipertensi okular. Itu bagaimana ya Pak? Supaya tekanan bola mata saya turun. Karena sekarang saya dikasih tetes mata Geoplan untuk menurunkan bola mata yang tinggi, tekanan bola mata yang tinggi maksudnya. Oke. Nah, tekanan bola mata yang tinggi itu di luar pembahasan kita, di luar research saya. Itu harus saudara berhubungan sama dokter ya untuk dapat nasihat medis. Tetapi secara
umum saya bisa bantu terangkan bahwa eh, tekanan yang tinggi, bola mata yang tinggi itu ada hubungan dengan gaya hidup ya. Jadi coba rubah gaya hidup, olahraga yang baik, makan diperbaiki, kemudian tidur diperbaiki, dan sudah akan lihat mujizat ya. Anak saya kebetulan sedang melakukan program diabetes tanpa obat dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Advent. Dan setiap minggu dia lihat mujizat. Orang hanya dengan berolahraga, pola makan diganti, pola tidur dirubah, insulinnya turun, tekanan bola matanya ada yang turun. Jadi glaukoma, hipertensi okula, macam-macam itu semua bisa membaik. Tapi sebaiknya konsultasi sama dokter ya. Ini di luar topik kita sekarang. Lanjut, Bu. Kalau ini tadi sudah terjawab belum ya Pak? Apakah mata yang sudah silinder bisa disembuhkan? Dan mungkin ditanyakan juga kalau misalkan terapi pinhole dengan terapi yang lain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Benyamin, apakah dengan adanya ini silindris ini bisa juga diperbaiki Pak melalui terapi itu? Ya, terima kasih. Ya, jawabannya adalah bisa, tetapi silindris dari pengalaman saya adalah yang paling susah diatasi ya. Ya, saya mau sampaikan sesuatu bahwa mata saya minusnya sudah sembuh, tetapi mata kiri saya masih ada silindris sedikit. Dan saya lagi eksperimen bagaimana supaya mata kiri saya silindrisnya sempurna ya, kecil ya, barangkali min 0,25. Nah, tetapi walaupun kita tidak sampai 0 ya, tidak sempurna sekali, kita cuma min 0,25, min setengah, kita sudah bisa lihat tanpa kacamata. Ya, jadi jangan terlalu risau soal itu. Oke, jadi silindris pun bisa, tetapi itu lebih sulit dari pengamatan saya ya. Berarti perlu berjuang ya Pak, lebih telaten dan lebih sabar ya Pak ya? Lebih sabar, lebih telaten, lebih rileks. Iya, ada yang bertanya kalau latihan dengan pinhole itu pakainya berapa lama, setiap hari, atau harus dipakai terus, atau bagaimana Pak? Oh iya, pakai seperlunya kalau untuk melihat jelas. Jadi misalnya saya matanya minus contohnya, lalu saya mau nonton TV, waduh matanya buram nih. Jadi saya pakai kacamata tuh, pinhole tuh. Nah waktu saya pakai untuk nonton. Sudah nggak nonton televisi, saya nggak perlu jelas, udah lepas aja. Kalau saya jalan-jalan ke alam, jalan-jalan lihat-lihat pohon gitu, kan saya nggak perlu jelas-jelas banget lihat pohon. Jadi saya nggak usah pakai. Tapi kalau saudara pergi ke kebun binatang dan ada lihat binatang yang menarik, tapi nggak jelas nih, daripada kata Pak Benyamin pakai kacamata nanti merusak, ambil pinhole, lalu saudara lihat, lihat kebun binatang ya. Setelah binatangnya sudah saudara lihat, lepasin lagi aja. Kan capek ini pakai pinhole juga, ini kan menjepit di sini, jadi jangan pakai terlalu lama ya. Kalau gitu, kalau misalkan pinhole itu berarti bisa dibawa kemana-mana ya Pak? Misalkan nih, sekarang saya ini kan progresif ya kacamata saya. Misalkan saya nggak pakai kacamata saya ini, terus saya ke supermarket, kan saya harus baca ini komposisi atau apa gitu ya di botol yang mau saya beli misalkan. Itu pinhole-nya saya pakai gitu, otomatis saya udah bisa baca Pak. Jadi bisa dipakai di mana kita perlu gitu maksudnya? Iya, betul. Oke. Jadi daripada saya memakai kacamata plus atau minus, artinya saya bisa pakai pengganti yaitu pinhole ini tadi, kacamata pinhole ini. Persis. Oke. Tapi ada yang bilang, aduh malu nih pakai kacamata gelap, hitam di tempat umum. Cuek dikit lah. Yang penting sembuh lah. Karena mungkin bagi sebagian orang kacamata itu menjadi gaya ya sekarang ya. Jadi satu trendsetter juga dipakai kacamata yang warna merah, warna ungu gitu. Jadi mungkin distributor kacamata itu menggunakan kesempatan itu untuk menjual produknya ya, untuk konsumerisme ya, mungkin seperti itu. Tapi bagi kita yang mau pengen melepas kacamata dengan cara yang lebih alami, dengan natural, ya mungkin bisa menggunakan pinhole itu. Betul. Terima kasih sekali itu solusi yang sangat membantu sekali itu Pak Benyamin. Yes. Mungkin ada yang mau tanya lagi yang lain. Tadi ada yang tanya kalau misalkan terapi itu apakah perlu ada yang dipijit? Kalau misalkan nih saya agak tegang ya Pak ya, di mata saya bagian pelipis ini saya pijit-pijit sedikit gitu kok
matanya bisa enak gitu ya Pak ya. Bagus. Pinhole itu kacamata biasa atau yang umum ya? Pinhole bisa dibeli di mana? Oh, bisa hubungi Klub Sehat Solo. Oh ya, nanti saya pesan Bu Andri nih. Ya, oke. Ya, Bu Andri ini tadi pijit bagus ya. Nah, ingat tadi ada yang tanya boleh nggak mata dipijit? Bola mata tidak boleh dipijit ya. Sekeliling mata boleh dipijit, sekeliling boleh. Sebelah sini pelipis, sebelah sini pipis. Lalu di palming ya, ditutup pakai telapak tangan. Itu membuat mata jadi rileks. Boleh. Bagus dan perlu. Jadi mungkin yang disampaikan oleh Ibu Ellen tadi kesaksiannya bahwa si anaknya tadi kan harus dipijat di bagian punggung, itu mungkin untuk merelaksasi. Terus mungkin untuk supaya peredaran darahnya juga lebih lancar mungkin ya Pak ya. Jadi saat kita dipijit di bagian pelipis, di atas ini tulang alis, gitu mungkin jadi lebih ini kan, lebih lebih rileks ya. Jadi peredaran darahnya saraf mata juga lebih rileks gitu ya. Peredaran darahnya, oksigennya ke saraf-saraf mata ini mungkin juga lebih penuh ya, jadi lebih merilekskan gitu, mungkin seperti itu. Jadi itu jawabannya. Dan saya juga kepingin sekali tuh kalau ngelihat jadi habis di depan komputer, apalagi sekarang ini di masa pandemi ini kan orang-orang berhubungan dengan sosial itu menggunakan alat media kita di komputer, HP ya. Jadi kita melihat itu selalu jarak dekat terus ini Pak. Jadi capek juga gitu ya, mata ini kelelahan, kita bekerja menggunakan HP atau menggunakan laptop, sekolah juga, belanja pun kita juga pakai HP sekarang. Jadi mata ini kayaknya udah kelelahan ini Pak, butuh disegarkan lagi mungkin dengan pijatan, dengan mungkin kompres. Terus itu Pak, kalau misalkan dikasih tadi ada yang tanya ya dengan mentimun atau dengan kumat sambil rileks gitu, mungkin itu bagus juga kali ya Pak ya. Bagus. Bisa digunakan ya. Intinya apa saja yang bikin badan kita rileks dan bahagia, lakukanlah itu. Oke. Nah, jadi, ini ada satu punggung bagus ya, kalau itu bikin bahagia. Jadi jangan lupa bahagia ya Pak ya. Karena jangan lupa bahagia. Hormon bahagia itu ternyata merilekskan tubuh kita ya. Persis. Oke, itu intinya. Jadi seperti tadi kita jangan lupa tertawa, jangan lupa kita itu bercanda. Mungkin kita udah lupa loh. Kita udah pandemi ini kita semua tegangan di rumah dengan banyaknya stres-stres yang ada di membebani pikiran kita. Kita jadi lupa tertawa terbahak-bahak. Makanya tadi seperti yel-yel yang disampaikan tadi, happy, kita harus happy kan, happy, healthy, holy forever, dan kita jangan lupa tertawa terbahak-bahak. Karena saat kita tertawa ada satu hormon yang keluar, hormon endorfin itu membuat kita jadi sehat, dan itu semua jadi rileks ya Pak Benyamin ya. Jadi mungkin mulai dari mata, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita rileks semua, luar biasa sekali. Jadi ini mungkin ada yang bertanya lagi, ada yang mau raise hand tadi? Ya. Boleh, kita masih ada 10 menit. Pak, kalau daun kitolot itu bagus nggak Pak untuk cuci mata? Apa? Daun kitolot. Jadi kok daun bunga kitolot. Jadi saya dikasih tahu teman katanya kitolot ini kalau di Jawa namanya Raja Deleng, katanya begitu. Terus saya coba, pernah saya sekali setelah dicuci itu mata memang kayak kelihatan kayak terang, bersih gitu. Itu bagus nggak ya Pak ya? Ada yang bilang hati-hati loh, bisa nanti malah kurang bersih atau apa, atau menyebabkan iritasi gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kurang tahu soal itu, tapi Ibu kan sudah eksperimen ya. Kalau hasilnya bagus boleh, tapi prinsipnya begini, jangan pakai bahan yang aneh-aneh. Mata kita ini sensitif sekali, ya. Ingat, debu sekecil apapun itu bisa bikin mata kita nggak enak. Debu sebesar sebutir tepung ya, bikin kita nggak enak. Jadi jangan macam-macam sama mata kita ya. Obat mata terbaik yang paling cocok dengan mata kita adalah air mata. Ya, jadi kalau kita nangis itu cuci mata yang terbaik. Ya, jadi daripada pakai tadi ada yang tanya jeruk nipis, ya ada yang pakai apa, udah aja
menguap ya, menguap keluar air mata. Kalau nangis, jangan terlalu susah hati ya. Nangis anggap aja lagi cuci mata. Oh iya, coba Bapak Ibu perhatikan, habis nangis umumnya matanya lebih jelas. Dicoba aja. Selesai nangis, periksa mata. Ya, di di booklet yang saya bikin ini, saya kasih kartu ini kasih ini kartu. Oh, kelihatan nggak ya? Nggak ya? Ya. Kartu tes ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya Pak, kurang Nggak kelihatan ya? kurang ke depan ya. Oh nggak kelihatan Pak, Nggak kelihatan ya? nggak kelihatan. Oh iya. Itu loh yang di dokter mata itu. Ada huruf-huruf. Oh ya. Itu di dalam booklet saya ada. Habis nangis, coba tes sendiri. Tes. Wah, bisa baca sampai baris keberapa. Biasanya habis nangis, matanya lebih terang. Kenapa? Itu obat mata terbaik ya. Jadi saran saya ya jangan coba macam-macam karena mata kita ini barang sensitif sekali ya. Ada pertanyaan juga sambil saya tadi baca. Latihan sebaiknya sehari berapa kali? Nah ini pertanyaan penting, saya perlu kasih tahu. Latihan jangan dihitung berapa kalinya. Latihlah sampai jadi kebiasaan. Nah seperti saya. Sambil saya ngomong-ngomong ini, mata saya lihat kemana-mana ini. Saya lihat keluar jendela, saya lihat ke samping. Itu sudah jadi habit. Kebiasaan saya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatiin anak-anak yang kalau main komputer kepalanya gini tegang terus, matanya jarang berkedip. Latih dia. Latih bukan berapa kali. Latih sampai punya kebiasaan berkedip, tengok ke samping, istirahat sebentar ya. Dan seterusnya. Oke, jadi bukan berapa kali tapi latihlah sampai jadi kebiasaan. Terima kasih. Oh iya, kalau shifting katanya kepalanya ikut goyang nggak? Relax aja. Mau goyang boleh, nggak juga boleh. Oh justru kalau nggak goyang itu tegang. Contohnya saya, ya matanya lihat kiri, lihat kanan, tapi kepalanya tegang. Itu kaku ya. Orang yang lehernya kaku biasanya matanya burem. Ya. Baik, lanjut Bu Andi. Mungkin ini ada yang ini ya masalah untuk merendam mata, ada yang mau ditetes dengan daun sirih, rendaman air sirih. Bukan air sirih ya, daun sirih ya. Jadi rebusan air daun sirih. Terus kemudian bunga telang. Memang saya dengar juga tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ada bunga kitolot ya. Dan itu kalau orang-orang kuno, ini tadi Grace malah sampaikan kalau di tempat dia itu malah dengan air kelapa tua yang begitu dipecah itu bisa diteteskan katanya. Nah itu kalau masalah itu kita kan tidak punya risetnya. Tapi kan kita kalau kita tahu dan itu sudah bertahun-tahun dari nenek moyang kita sudah melakukan dan ternyata itu sudah terbukti baik, ya kemungkinan kalau kita memang berani, ya kita boleh coba. Jadi kalau seperti tadi jeruk nipis itu kebetulan saya pernah coba gitu. Dan memang perih ya. Tapi setelah kita pakai sih ya terang, saat itu tuh bisa terang gitu loh rasanya. Tapi itu aduh sakit sekali gitu, perih gitu ya. Ya itu tergantung ini kita juga ya. Itu masalah seperti iman juga ya Pak Benyamin. Jadi kita tahu, jadi memang itu belum ada risetnya, tapi kita tahu seperti mungkin bunga telang atau bunga kitolot. Bunga kitolot itu katanya untuk katarak juga bisa, yang masih mulai ya, baru bermula itu bisa juga ditetesin itu dan katanya bagus. Jadi kalau kita memang sudah tahu nenek moyang kita melakukan itu dan kita juga melihat bahwa itu banyak yang banyak bermanfaat. Kalau kita berani ya mungkin kita bisa coba. Tapi kita juga tidak tahu karena tidak ada risetnya seperti itu ya Pak Yona. Iya. Gunakan akal sehat. Iya, masing-masing itu. Jadi mungkin ada yang lain yang mau raise hand karena kita ini waktunya. Oh ya, Ibu, boleh Bu, monggo Bu. Ya. Selamat sore. Saya mau bertanya, kalau mata katarak apa perlu dioperasi atau latihan saja? Mata katarak. Bu Raini. Iya. Iya. Halo, terima kasih. Oke. Mata katarak. Ya, ini mata katarak adalah gejala yang di luar topik kita ini ya.
itu pelapisan di kornea. Jadi itu harus ada tindakan medis atau kalau masih ringan mungkin perubahan pola hidup. Tapi kalau sudah agak tebal, cara yang paling mudah yang saya tahu adalah operasi aja. Itu operasi kecil, korneanya dikerik sedikit, sudah beres. Langsung bisa pulang hari. Jadi itu tindakan yang tidak berbahaya. Tapi kalau masih ringan bisa dicegah ya. Oh iya. Ya, bisa dicegah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Yang punya acara ya, Kak. Ini ada satu yang saya bacakan dulu ya, Bu. Oh yang iya. Sebentar ya. Kalau yang berbeda ya pertanyaannya. Ini ada tanya obat tetes air mata buatan Sendolitir untuk mata kering lansia boleh enggak, Pak? Dan berapa harga pinhole glasses? Ya, ini mungkin pertanyaan yang untuk tetes mata buatan ini. Oke. Ya, tetes mata mungkin farmasi sudah melakukan riset, boleh atau tidak saya nggak bisa jawab. Tetapi selama kita bisa menghindari nggak usah pakai obat tetes, ya nggak usah pakai. Ya. Contoh, kalau kita mata kelilipan, biasanya itu mata kita akan keluar air mata. Nah, coba ambil tisu yang bersih, lalu manfaatkan air mata itu untuk bersihkan. Oke, itu cara yang sederhana. Kalau masih tidak bisa, coba gunakan air bersih. Contoh air aqua ya, air minum mineral, ambil, ini karena steril, lalu semprotkan. Ini juga dekat dengan konsentrasinya dengan mata kita. Nah, selain itu, kita harus berpikir bahwa konsentrasi dari bahan-bahan itu bisa mengganggu mata ya. Jadi kalau obat tetes yang disarankan dokter mungkin cocok, tapi kalau dipakai lama-kelamaan sebenarnya tidak terlalu baik juga. Ibu, Bapak perlu tahu bahwa ada beberapa obat tetes mata yang sudah ditarik peredarannya. Ya, seperti Buru Water. Dulu semua orang pakai Buru Water. Sekarang tidak dianjurkan, ya. Cuci pakai ini aja ini air mineral, murah, aman, tidak berbahaya. Itu yang biasa saya lakukan kalau mata berpasir ya, rasa misalnya kelilipan, semprot, cuci pakai air bersih, air steril, dan cepat sembuh. Oke, jadi obat tetes saya nggak bisa komentar terlalu banyak. Silakan berkonsultasi sama dokter. Oh ya, harga pinhole glasses berapa? Aduh, saya karena sebagai seminar notator, saya tidak akan bicara harga. Nanti bisa saja. Oke, tapi murah lah Ibu, murah lah. Murah banget ya. Iya, geser. Itu mereka yang. Oke. Tadi ditanyakan, ada yang tanya, apakah bahan ini bisa dibagi? Materinya saya tidak akan berikan, tetapi saya beri hak kepada Klub Sehat mau posting di di YouTube boleh, di media sosial boleh, ya, free. Saya ingin menolong banyak orang untuk sembuh ya. Apa bukunya Pak Yonas? Saya harus berangkat ke gereja. Oke. Ya, ada bukunya ya. Buku saya adalah buklet ya, buklet kecil ya ini. Saya menulis buklet ini berwarna. Ya, ini juga murah saja, bisa untuk pedoman latihan. Ya, itu mudah-mudahan bisa menolong. Oke. Ini ada yang bertanya, anak saya. Itu ada yang raise hand, Pak. Yang raise hand tadi. Ibu. Oh, raise hand silakan. Ibu Jenny Pua. Iya. Ya, saya mau bertanya. Tadi mungkin ada, apakah sudah keluar pertanyaannya? Karena tadi sempat putus, saya punya laptop tadi itu, jadi putus itu. Saya ada bertanya tadi, bagaimana kalau mata yang sudah di laser, tapi masih kalau keluar masih kadang-kadang kayak kristal, kalau kena sinar matahari kayak melihat ada kristal di mata. Waktu itu mata saya lensanya kabur, jadi di laser.
Jadi cuman sekarang kadang-kadang kalau keluar di matahari itu kayak ada apa nih kristal di mata gitu, kayak melihat kristal gitu. Itu apa obatnya gitu. Oke. Mata saya plus. Ya, terima kasih. Saya tidak bisa menjawab yang di Lasik. Tapi pengalaman Ibu menarik perhatian saya bahwa saya waktu seminar banyak orang, beberapa orang bukan banyak, melapor ke saya ada efek samping dari Lasik. Beberapa mengatakan tidak, tapi beberapa melaporkan ada efek samping. Jadi saya tidak bisa jawab kenapanya dan bagaimana cara menyembuhkan itu. Itu sebabkan kornea kita itu kurvanya dibentuk ya, digores sedikit. Jadi barangkali ada efek samping di situ. Saya tidak bisa menjawab Bu Jenny, terima kasih tapi untuk sharing pengalamannya. Oh, maksudnya kalau misalnya lihat itu ada kristal-kristal itu apa sebabnya itu, Dok? Saya tidak punya jawaban. Ini kan akibat dari di Lasik ya? Sebelum di laser juga gitu. Oh. Sebelum di laser juga begitu. Jadi terus waktu dilihat dulu kan lensa kayak kalau kamera ada lensanya kan kotor. Ya. Ini matanya itu kotor kayak ada benang-benang hitam gitu loh. Katanya terus waktu itu dokter bilang kalau sudah di laser ini kayak kotor-kotor ini tidak akan bertambah gitu. Nah, tapi sampai sekarang kok kayaknya enggak ada pengaruh sesudah di laser. Oke. Iya, kalau Ibu mau coba pola hidup sehat, misalnya tidur diperbaiki, olahraga diperbanyak, siapa tahu ya. Coba aja. Ya, karena saya juga mata saya bertambah dari -2,5 bisa menjadi sembuh itu. Saya berenang, jalan pagi tiap hari, saya kemana-mana jalan kaki, dan sejak itu kecepatan mata saya baik itu bagus sekali, cepat sekali. Oke, terima kasih Dok. Terima kasih. Dicoba. Ya. Terima kasih Dok. Ya, terutama jaga tidur ya Bu ya. Ya. Jaga tidur yang baik. Terima kasih Dok. Terima kasih. Oke, ini ada yang bertanya kalau untuk mata juling terapinya seperti apa? Apakah bisa dengan terapi yang tadi diajarkan oleh Pak Yonas ya Pak? Oke, bagus. Ya, mata juling bukan bagian dari bahasan saya, tapi saya punya pengalaman. Ada seorang peserta seminar saya, mungkin 10 tahun yang lalu, dia juling waktu bertemu saya, jadi matanya juling. Lalu waktu saya bertemu lagi, saya bilang, kok matanya jadi bagus, bagaimana caranya? Ya, saya ingat Bapak bilang, rileks, bahagia. Jadi dia berusaha bahagia, kurangi kesibukan, dan ya mungkin juga tidurnya jadi bagus. Waktu saya ketemu lagi, matanya jadi normal. Jadi betul, juling bisa sembuh. Jadi saya menduga kuat bahwa solusi untuk juling adalah relaksasi. Tidur yang baik, relaksasi, jaga pikiran, ya. Dan yang saya lihat ini sembuh, ya. Jadi juling caranya adalah perbanyak relaksasi. Selain yang tadi kita sudah belajar ya, perbanyak relaksasi dan jaga pikiran. Terima kasih Bu Andi. Oke, ini ada satu lagi yang bertanya, kalau mata dikucek itu apa mempengaruhi mata minus? Oh ya, ini kita sudah pukul 5, habis pertanyaan ini kita akan tutup dulu ya. Mata dikucek itu pengaruh nggak Pak ke mata minus atau mata plus? Mata kalau terlalu bola mata ditekan jadi buram, coba aja. Ditekan terlalu keras jadi buram, karena bulatannya itu berubah bentuk. Jadi mata itu jangan dikucek terlalu keras dan jangan dipijit bolanya, pinggirnya boleh ya. Yang boleh mengatur bola mata ini hanyalah otot-otot mata kita. Jangan pakai tangan ya. Jangan dikucek-kucek terlalu keras ya. Itu bisa mempengaruhi minus, ya bisa merusak mata bahkan ya. Jangan ditekan terlalu keras. Oke. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara.
ada satu pengumuman yang akan nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan bertanya, boleh setelah acara ditutup ya, supaya teman-teman yang mau ada acara tidak terganggu, kita akan tutup dulu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan satu pengumuman. Jadi mungkin ada banyak di antara kita yang belum kenal Klub Sehat Solo. Mungkin Anda bisa follow Instagram kami, ada banyak materi-materi mungkin yang bisa Anda dapatkan atau tips-tips kesehatan hidup sehat Solo dan Klub Sehat Solo. Mungkin Heli bisa bantu share sebentar. Oke, karena ini saya sampaikan aja. Untuk di media sosial, buat Bapak Ibu yang ingin lebih tahu mendalami tentang tips-tips kesehatan, juga nanti kalau ada yang berencana ingin membeli kacamata pinhole glasses itu boleh lihat boleh lihat di Instagram atas nama Klub Sehat Solo. CLUB ya, Klub Sehat Solo. Nanti kami akan ketik di chat dan juga di Instagram ada juga Hidup Sehat Solo. Ya, untuk keterangan yang lebih lanjut. Baiklah, terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah join hingga saat ini. Terima kasih juga buat Bapak Benyamin Yonas, buat waktu dan materi yang sudah. Mati dia, nggak ada hubungan lagi. Ini ya, ini Klub Sehat Solonya yang ada di screen ya. Untuk menutup acara seminar ini, kita akan tetap berdoa supaya kita semua dapat terberkati setelah mendengar tips kesehatan ini dan dapat juga kita praktikkan tentunya dengan pola hidup sehat, khususnya dalam pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan kita, mata kita, tubuh kita semuanya dapat seimbang agar kita memiliki hidup yang baik, hidup yang sehat, itu semua atas berkat dan karunia dari Tuhan. Untuk itu kita sama-sama tunduk kepala. Saya akan memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu kepada kami semua para partisipan yang sudah hadir di Zoom ini Tuhan, dan memberkati kami semua agar melalui materi yang sudah dibagikan oleh Bapak Benyamin Yonas, kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami dapat menerapkan pola hidup sehat, dengan demikian hidup kami dapat lebih baik dari hari ke hari, kami dapat menjaga pola hidup dengan seimbang, itu semua atas berkat dan kasih karunia-Mu saja. Terima kasih juga buat seluruh partisipan yang sudah hadir, kiranya Kau memberkati masing-masing di dalam keluarga, memberkati kesehatan dan sukacita, agar dengan demikian kami dapat hidup dengan sukacita, dapat merasakan jamahan dan berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk kita semua yang sudah tergabung di acara seminar pada sore hari ini, dan jangan lupa nanti kami juga akan men-share juga kalau ada seminar-seminar yang lain yang akan membangun kehidupan kita lebih sehat.